Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan Xiaoyan mencoba memurnikan esensi api Purifying Demonic Lotus. Akan tetapi di tengah-tengah pemurnian Xiaoyan tidak bisa menahan panas yang diberikan oleh api demonik tersebut, membuat Xiaoyan hampir menyerah. Akan tetapi Sun Er yang melihat Xiaoyan sedang kesusahan, dia langsung menerobos ke tempat Xiaoyan. Sun Er membagi panas api yang diterima oleh Xiaoyan agar bisa memurnikan esensi api demonik. Setelah proses yang panjang dan dramatis akhirnya Xiaoyan berhasil memurnikan api tersebut. Api demonik tersebut berubah menjadi spirit yang berbentuk bayi kecil. Walaupun masih bayi tetapi kekuatannya sangatlah di luar nalar, bahkan sebuah kota yang dibangun aula jiwa lenyap menjadi lautan api hanya sekali gerakan. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Beberapa waktu kemudian Xiaoyan dan Sun Er memutuskan untuk kembali ke pavilion Falling Star setelah berhasil memurnikan api demonik. Berita kembalinya Xiaoyan ke Sky Mansion Alliance menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki aliansi Sky Mansion. Dalam sekejap Sky Mansion menjadi luar biasa panas, tidak ada yang bisa meragukan reputasi yang dimiliki Xiaoyan dalam aliansi. Kabar yang tiba-tiba menyebabkan bagian dalam aula menjadi hening. Feng Zun, Yao Chen, leluhur Huo Yun dan yang lainnya di dalam aula besar bergetar saat kabar itu terdengar. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan, teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Yao Chen dan Feng Zhu langsung buru-buru keluar. Mata Yao Chen menatap tajam ke sosok yang perlahan berjalan masuk. Dia gemetar saat dia berdiri sementara matanya benar-benar menjadi sedikit lembab. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Xiaoyan selama 2 tahun terakhir ini. Dia tidak pernah memiliki istri atau anak dalam hidupnya. Xiaoyan adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia tahu bahwa meninggalkan alam api iblis saat itu akan memaksanya untuk mentolerir penantian yang menyakitkan hatinya ini, dia bahkan tidak akan ragu untuk tetap tinggal. Tubuh Xiaoyan dan Sun Er berlutut, dia memandang orang tua itu, yang begitu bersemangat hingga air matanya mulai menetes. Permintaan maaf muncul di hati Xiaoyan, ketidakhadirannya selama 2 tahun membuat Yao Chen khawatir. Guru saya kembali. Beberapa emosi melonjak di dalam hati mereka berdua saat guru dan murid bertemu. Akhirnya suara lembut keluar yang menyebabkan seseorang merasa sangat emosional. Baguslah kau kembali, senang sekali kau kembali. Yao Chen menyeka air matanya, wajah tampannya yang tegang selama 2 tahun terakhir, akhirnya menunjukkan senyuman. Ayah, teriakan akrab yang penuh kegembiraan segera terdengar setelah Xiaoyan memasuki halaman. Sosok yang tersenyum dengan cepat melesat ke arahnya dari jauh, dia terbang di udara, bahkan gurunya pun dilangkahi olehnya. Gadis kecil ini telah tumbuh cukup banyak. Xiaoyan tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk sosok imut itu. Xiao dengan cepat mengungkapkan wajahnya yang bahagia dan lembut, menyebabkan hatinya tanpa sadar dipenuhi dengan kehangatan. Ini rumahnya, terlepas dari bahaya yang dia alami, dia akan bisa dengan cepat menghilangkan rasa lelah di hatinya setelah pulang. Kemudian Xiao melihat bocil yang berada di punggung ayahnya, dia hanya terbengong menatap bocil tersebut. Tak lama dari itu Xiao langsung meraih bocil itu dan mengangkatnya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, apakah ini hadiah?" Mendengar perkataan anaknya, Xiaoyan mencoba menjelaskan kalau itu bukan hadiah, akan tetapi Xiao tidak mendengarkan penjelasan ayahnya. Dia langsung berlari ke dalam kegirangan, dia terus berteriak bahwa ayahnya membawakan hadiah untuknya. Xiaoyan mencoba menjelaskan sekali lagi akan tetapi tidak didengar oleh Xiao. Yao tua, aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa anak kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang sesingkat ini. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Leluhur Huo Yun tertawa, dia menghela napas dalam-dalam setelah melihat Xiaoyan berhasil kembali. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian, Feng Zhu berkata setelah mengamati perubahan pada tubuh Xiaoyan. Di sisi lain Yao Chen juga berbisik dan menepuk bahu Xiaoyan. Dia berkata, kalau bukan hadiah apakah itu adiknya Xiao. Mendengar apa yang dikatakan Yao Chen, Sun Er menjadi malu dan wajahnya memerah. Karena hal itu Yao Chen menganggap bahwa itu adalah bayi Sun Er. Beberapa hari kemudian setelah Xiaoyan dan Sun Er pulang, terlihat mereka berkumpul di aula utama pavilion.
Yao Chen yang duduk di samping Feng Zhu mengatakan bahwa, sejak segel alam api demonik ditutup, tempat itu menjadi sangat berbahaya. Xiaoyan juga menceritakan seluruh keadaan yang dia alami selama terjebak di alam demonik tersebut. Xiaoyan juga mengatakan bahwa dia berhasil memurnikan api Purifying Demonic Lotus berkat bantuan dari Sun Er. Jika tidak ada Sun Er mungkin dirinya sudah menjadi abu karena panas dari api demonik tersebut. Mendengar cerita dari Xiaoyan, Yao Chen merasa sangat bangga karena muridnya berhasil memurnikan api demonik tersebut, yang mana api demonik ada di daftar api surgawi peringkat ketiga. Hal itu adalah pencapaian terbesar bagi para alkemis, belum lagi api tersebut tidak ada yang bisa memurnikannya selama ribuan tahun. Yao Chen tersenyum dan perlahan berkata, untungnya Sun Er tidak meninggalkanmu, dan dia mengorbankan dirinya untuk melindungimu, sehingga kau bisa berhasil memurnikan api demonik dan terlahir kembali dari abu. Senior Feng Zhu juga berkata bahwa Xian kembali ke Pulau Naga, Medusa juga belum kembali dari latihannya, dan Xiao Chen sedang mengasingkan diri untuk pemulihan. Untungnya kau sudah kembali, dan kekuatanmu sangat meningkat pesat, akhirnya situasi di aliansi bisa distabilkan. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika seseorang menghitung waktunya, bukankah itu berarti Kailin telah tinggal di dasar mata air sudah hampir 3 tahun? Dia juga pernah berada di dekat dasar mata air, tapi dia tidak merasakan ada yang salah. Sepertinya aku harus bergegas ke suku Piton 9 Tenang Deep Ground setelah menyelesaikan masalah aliansi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia untuk sementara menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Saat ini yang paling penting adalah menyelesaikan masalah aula jiwa. Kemudian Xiaoyan dan Sun Er membaca laporan tentang kejadian 2 tahun selama mereka berada di alam Demonic Lotus. Xiaoyan tidak menyangka bahwa daratan utama menjadi tidak stabil selama dia di alam api demonik. Klan Si juga menghilang tanpa jejak. Dalam hati Xiaoyan menebak pasti pelakunya adalah faksi yang sama dengan hilangnya klan Ling. Xiaoyan mengerutkan keningnya lalu berkata, semua orang hanya mementingkan klan mereka sendiri, dan melindungi mereka sendiri. Mereka tidak mau bertindak dan berpura-pura tuli dengan masalah hilangnya klan Si. Setelah Sun Er membaca laporan yang berbeda dengan Xiaoyan, tiba-tiba saja dia meletakkan laporannya ke meja, lalu berkata, maaf Kak Xiaoyan, karena sekarang klan Gu sedang dalam masalah, aku harus cepat kembali. Menghadapi masalah dengan anggota klan sudah menjadi tanggung jawabku sebagai putri dari klan Gu. Wajah Sun Er tertunduk setelah berkata kepada Xiaoyan. Lalu dia berdiri dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tinggal dengan Xiaoyan lagi. Klan Gu pasti menderita pukulan karena hilangnya klan Si. Xiaoyan menatap Sun Er sebentar, dia juga merasa khawatir dengan klan Gu, lalu dia mengangguk dan berkata, secepatnya akan kutemukan tersangka masalah ini dan membersihkan nama baik klan Gu. Mendengar perkataan Sun Er yang hendak pergi, Feng Zhu dan Yao Chen berdiri dan menuju ke arah Sun Er. Lalu berkata, kami semua percaya pada klan Gu, aliansi Sky Mansion akan selalu menjadi sekutu terkuat klan Gu. Sun Er langsung bergegas lari keluar, dalam hatinya penuh dengan kekhawatiran kepada klannya. Xiaoyan langsung mengejarnya, perasaan campur aduk dalam hatinya. Xiaoyan melihat ke langit, suara lembut dan indah Sun Er menggelitik telinganya. Dia merasa sedikit emosional, dia secara alami mengerti bahwa hilangnya 2 tahun Sun Er akan menyebabkan keributan besar dalam klan Gu. Sun Er, aku sudah berjanji akan pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan, tunggu aku. Tangan Xiaoyan dengan lembut meraih ke udara di depannya saat dia mengepal, seolah dia ingin meraih sosok yang telah menghilang ke kejauhan. Dia dengan cepat menarik emosinya beberapa saat kemudian sebelum matanya secara bertahap menyipit. Dia telah berhasil memahami situasi saat ini antara Sky Mansion Aliansi dan Aula Jiwa. Pertarungan panas yang berapi-api antara kedua belah pihak telah jauh melebihi ekspektasinya. Saat ini tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai yang lain binasa. Di tempat Aula Surga Aula Jiwa, kabar tentang kembalinya Xiaoyan dan dia berhasil memurnikan Purifying Demonic Lotus juga terdengar di kawasan Aula Jiwa. Pak Tuamo mendengar kabar tersebut, tersenyum dan berkata, waktunya sangat tepat, bocah tengik itu harus dimusnahkan segera. Beberapa hari kedamaian mengalir dengan tenang. Dengan cara ini, Xiaoyan merasa sangat santai selama beberapa hari ini. Karena alasan yang tidak diketahui, dirinya yang sekarang menikmati menghabiskan waktu bersama gurunya. Namun hari-hari yang hangat dan damai ini pada akhirnya berakhir. Kabar tentang penyerangan Aula Jiwa di Pavilion Falling Star tiba-tiba terdengar di telinga Yao Chen dan Xiaoyan. Kota di dekat Pavilion Falling Star tiba-tiba diselimuti kabut merah, dan semua orang di kota itu pingsan karena terkena racun.
Xiaoyan dan Yao Chen langsung bergegas menuju ke kota yang diserang oleh aula jiwa. Sesampainya di sana hanya kabut merah yang sangat tebal menyelimuti kota, banyak orang-orang pingsan karena racun. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakangnya, surat tantangan berwarna merah itu diam-diam terbentuk dari kabut merah tersebut tepat di depannya, ada bau cairan merah pekat yang samar-samar dipancarkan darinya. Uap berdarah berceceran sebelum berubah menjadi kata-kata berwarna merah. Kata-kata ini dipenuhi dengan aura yang tegas saat melayang di udara di depannya. Sky Mansion, Xiaoyan, kita akan bertarung sampai mati di Valen Mountain dalam waktu 3 hari. Mungkin ini saatnya untuk benar-benar bertarung. Saat itu aula jiwa memandikan klan Xiaoku dengan cairan merah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiaoku. Sekarang saatnya membayar cairan merah dengan cairan merah. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya, nyala api membubung di dalam matanya. Tetapi perasaan gelap dan sedingin es tiba-tiba terekspos di wajahnya. 3 hari kemudian di Valen Mountain terletak di perbatasan antara aula jiwa dan aliansi Sky Mansion. Kedua belah pihak telah bertempur dalam banyak pertempuran di pegunungan ini di masa lalu. Pertempuran bergerak maju mundur dan bisa dianggap luar biasa intens. Nama Valen Mountain dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada desas-desus bahwa cukup banyak elit Douseng akhirnya mati di pegunungan ini pada zaman kuno. Tampaknya faksi dan ahli dari Central Plains ini sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai yang terkuat dalam pertarungan ini. Dalam 3 hari yang singkat, lalu lintas manusia di pegunungan jatuh telah mencapai tingkat yang menakutkan. Langit di sekitar gunung dipenuhi orang, setiap ahli yang memiliki kemampuan untuk terbang baik melebarkan sayap doki mereka atau langsung melangkah di udara. Ruang di sekitar gunung jatuh dengan cepat terdistorsi ketika pilar cahaya telah mencapai kondisi puncak. Terowongan spasial perlahan terbentuk di depan banyak pasang mata yang hadir. Kabut hitam yang dingin melonjak ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk. Ada suara tajam yang terdengar samar-samar. Suara ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan ketakutan saat menatap kabut hitam. Anggota aula jiwa mereka datang. Semua orang dengan jelas mengerti siapa orang-orang ini dari awal pintu masuk mereka. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka. Kabut hitam bergejolak setelah muncul, 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketujuh sosok itu semuanya memiliki aura yang luas dan kuat. Banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat mereka. Aula jiwa ini memang layak menjadi penguasa di Central Plains. 2 pemimpin di antara ketujuh adalah Kepala Aula Jiwa dan Patua Hunmo. Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka. Individu yang tersisa kemungkinan adalah ahli dari klan Hun. Kekuatan aula jiwa ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi para tetua agung dari beberapa sekte besar mengungkapkan keterkejutan yang mereka rasakan saat menyaksikan pemandangan ini. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan barisan aula jiwa, mereka akhirnya mengerti bahwa ada celah besar yang tidak bisa diraih antara faksi mereka dan aula jiwa. Anggota aliansi Sky Mansion tidak usah bersembunyi jika kalian sudah sampai di sini. Kepala aula jiwa menyapu matanya dengan acuh tak acuh pada kerumunan padat di sekitarnya setelah muncul. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang jauh. Suaranya yang samar seperti guntur saat bergema di Valen Mountain. Kau memang layak menjadi kepala aula jiwa, pandanganmu sangat bagus. Sebuah suara terdengar setelah suara dari kepala aula jiwa bergema. Setelah itu semua orang menyaksikan ruang di sisi lain Valen Mountain dengan cepat menjadi terdistorsi. Sosok 10 orang muncul di tengah-tengah fluktuasi tersebut. Setelah kemunculan 10 sosok ini, lingkungan sekitarnya yang telah menjadi gelap dan dingin karena doki yang mengerikan yang terpancar dari kelompok aula jiwa, secara bertahap memulihkan beberapa energi positif. Kelompok aliansi dan aula jiwa saling bertabrakan energi. Energi yang sangat menakutkan terpancar dari 2 kelompok tersebut, membuat semua orang yang hadir merasakan rasa dingin di hati mereka. Aliansi Sky Mansion sebenarnya memiliki 10 Douseng. Semua orang dengan hati-hati menyapu mata mereka pada sosok-sosok dari Sky Mansion yang muncul setelah mengatasi keterkejutan awal mereka. Aliansi Sky Mansion sepertinya telah membawa semua ahli di tangan mereka. Jumlah Douseng yang dimiliki oleh aliansi telah mencapai jumlah yang menakutkan. Pasukan ini sebanding dengan beberapa klan kuno, pantas saja mereka berani melawan aula jiwa. Kamu memang masih hidup ya bocah tengik. Kepala aula jiwa tampaknya tidak kehilangan dirinya ketika barisan yang dibawa aliansi Sky Mansion. Dengan kemampuan pengumpulan informasi mereka, mereka sudah jelas menyadari sebagian besar kekuatan aliansi Sky Mansion. Tentu saja,
Jika tidak teringat dirimu tentu saja aku tidak akan bisa bertahan hidup. Xiao Yan sedikit tersenyum, matanya mengamati kepala aula jiwa di depannya. Orang seperti kepala aula jiwa ini tidak berbeda dengan legenda di hatinya saat itu. Saat itu dia seperti semut di depan orang seperti itu, sekarang bagaimanapun dia bisa berbicara setara dengannya. Ini menunjukkan bahwa Xiao Yan tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan.